Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview konsep promosi kesehatan. Yang namanya mereview, jadi saya tidak akan menjelaskan masing-masing slide secara detail ya. Kita akan mencoba mereview, recalling jika barangkali sebelumnya sudah pernah mempelajari terkait konsep promosi kesehatan. Baik, sebelum kita berfokus pada promosi kesehatan, kita perlu recalling lagi, mencoba menguji wawasan kita. Sejauh ini, apakah persepsi kita terhadap ketiga istilah ini sudah betul atau belum? Jadi, apakah promosi, proteksi, dan prevensi ini tiga hal yang sama atau juga berbeda? Apa perbedaan dari ketiga istilah ini? Baik, kita coba lihat. Kalau promosi, di sini saya ingin meng-highlight promosi menekankan pada proses pemberdayaan. Artinya apa? Yang tergerak untuk melaksanakan adalah sasaran kita, bukan kita yang memberikan instruksi kepada sasaran kita. Mereka terberdayakan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah meningkatkan kontrol dan meningkatkan derajat kesehatannya klien kita, baik individu maupun kelompok. Kemudian kalau proteksi, ini digunakan untuk menjelaskan perilaku individu untuk melindungi. Jadi bagaimana seseorang melindungi kesehatannya. Sedangkan untuk prevensi lebih kepada upaya untuk mencegah dan memelihara kesehatannya. Jadi perilaku ini berfokus pada upaya mengurangi atau menghilangkan ancaman penyakit dan komplikasinya. Nah, dari sini semoga bisa menjadi gambaran ya bahwa ketiga istilah ini walaupun saling berkaitan tetapi memiliki definisi dan konsep yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai derajat kesehatan dari klien kita atau masyarakat. Baik, kita akan mengulas juga bagaimana pendekatan dari konsep pencegahan atau prevensi. Jadi prevensi ini kalau kita melihat 3 level prevensi, kita akan mengingat kembali konsep rentang sehat sakit. Jadi kalau ada rentang antara sehat sampai sakit, ending dari sakit adalah ada 3 hal. Kalau enggak sembuh, cacat, atau mati. Nah, 3 level pencegahan ini bermain di rentang ini. Dari yang sehat belum terpapar faktor risiko, maka kita berikan level yang pertama, yaitu pencegahan primer, upaya-upaya promosi kesehatan, lebih kepada misalnya menyarankan untuk senam, olahraga, makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, itu termasuk ke dalam pencegahan primer. Sedangkan kalau pencegahan sekunder itu ditujukan pada sekelompok klien atau sasaran kita yang sudah terpapar terhadap faktor risiko atau bahkan penyakit tertentu. Jadi di sini misalnya dengan deteksi dini, penyakit infeksi menular seks misalnya, atau deteksi gizi buruk, screening massal. Nah, itu termasuk ke dalam pencegahan sekunder, termasuk pengobatan misalnya pada penyakit TB, mereka diberikan pengobatan 6 bulan. Sedangkan untuk pencegahan tersier lebih kepada mencegah komplikasi, termasuk meningkatkan quality of life-nya atau kualitas hidupnya. Misal pasien-pasien pasca stroke, nah itu mereka dilatih ROM. Pasien-pasien DM dilatih untuk bisa menyuntik insulin sendiri untuk pasien DM yang tergantung insulin gitu ya. Jadi bisa tergambar 3 level pencegahan ini. Jadi pada prinsipnya promosi kesehatan ini merupakan proses meningkatkan kemampuan seseorang untuk meningkatkan kontrol dan derajat kesehatan. Ada referensi lain menyebutkan promosi kesehatan ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesehatan kliennya. Gitu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa promosi kesehatan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk,
bersama masyarakat, tadi yang saya sampaikan, memberdayakan klien kita dalam hal ini masyarakat, sehingga mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mampu berperan serta secara aktif dalam pengembangan unit kegiatan berbasis masyarakat. Jadi bagaimana mereka tergerak untuk melakukan upaya-upaya dalam tujuan meningkatkan kesehatannya. Nah, ada beberapa prinsip dasar dalam promosi kesehatan. Di sini ada berapa nih? Saya sampaikan di sini 7 hal yang semestinya bisa kita jadikan pedoman atau prinsip dalam menjalankan upaya promosi kesehatan. Yang pertama adalah empowerment. Berkali-kali tadi sudah saya sampaikan bahwa promosi kesehatan ini adalah pemberdayaan. Jadi prinsip dasarnya pun berdasar pada pemberdayaan. Bagaimana kita membuat seseorang mampu mengontrol dirinya, memiliki kontrol diri yang lebih besar baik dalam mengambil keputusan atau bertindak yang berdampak pada kesehatan mereka. Kemudian yang kedua adalah partisipatif. Jadi bagaimana kita menjadikan klien kita take an active part. Jadi bukan hanya kita yang bertindak, tapi sasaran kita, klien kita juga take an action. Mereka bertindak, berpartisipasi. Kemudian holistik. Paham ya, holistik ya, menyeluruh, mempertimbangkan pengaruh terhadap kesehatan secara keseluruhan, interaksi dari dimensi-dimensi dalam kesehatan. Kemudian selanjutnya adil bagi klien, kemudian juga bermitra dengan organisasi terkait sesuai dengan program yang akan kita jalankan dalam upaya promosi kesehatan. Kemudian sustain, berkelanjutan, jangan sampai kita datang satu kali sudah selesai. Kita perlu merencanakan kegiatan kalau tujuannya adalah untuk mempromosikan kesehatan, bagaimana kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga kita bisa mengevaluasi, memappingkan kembali kira-kira kegiatan apa yang memang efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam isu masalah kesehatan tertentu misalnya. Kemudian yang terakhir adalah multi strategi. Kita perlu memikirkan strategi yang tepat yang bisa dikaitkan dengan situasi dan kondisi klien kita. Baik, ada 4 hal yang menjadi strategi promosi kesehatan di sini. Yang pertama adalah advokasi untuk mempermudah mengingatnya, ABGK, advokasi, bina suasana, gerakan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan. Atau kalau saya lebih sering mengenalnya advokasi, social support, empowerment dan networking atau partnership ya. Baik, yang pertama advokasi. Di sini prinsipnya adalah bagaimana kita mempengaruhi sekelompok orang, kemudian kita menggandeng yang memiliki power, pemerintah daerah misalnya, sehingga muncul regulasi untuk mendukung upaya promosi kesehatan, gitu ya. Jadi advokasi hubungannya kaitannya dengan regulasi, outputnya adalah regulasi. Ini contohnya bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menjalankan program-program yang sudah kita rencanakan. Kedua adalah empowerment tadi ya. Nah, ini saya highlight non-instruktif. Intinya kalau empowerment adalah pemberdayaan. Yang namanya pemberdayaan itu bagaimana kita membuat seseorang melakukan tanpa kita perintah. Jadi misalnya saya memberdayakan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa ini bisa tergerak untuk mengerjakan menyelesaikan tugasnya dengan maksimal tanpa saya instruksikan terus-menerus. Bagaimana mahasiswa tergerak untuk sukarelawan, menjadi sukarelawan volunteer di suatu kegiatan sosial. Nah, ini merupakan salah satu prinsip pemberdayaan dalam upaya promosi kesehatan. Nah, apa sih tujuan dari promosi kesehatan? Sebenarnya sedikit kita kembali pada konsep promosi kesehatan ya. Jadi prinsip dalam promosi kesehatan adalah dalam proses tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi mau, mau menjadi mampu. Nah, ini harus hafal karena konsep ini akan dipegang sejauh kita belajar tentang promosi kesehatan. Apapun masalahnya, maka problem solvingnya adalah dengan konsep ini. Tidak tahu, tahu, mau, kemudian mampu. Caranya bagaimana? Dengan memberikan informasi yang secara terus-menerus, itu yang saya bilang tadi, sustain, berkelanjutan. Tidak hanya sekali memberikan Penkes sudah selesai, tapi bagaimana pendidikan kesehatan yang kita berikan ini bisa mencapai kemampuan dari klien kita. Gitu ya. Kemudian, ini penjelasan lebih lanjutnya ya. Bagaimana kita memberikan informasi yang terus-menerus atau berkelanjutan tadi. Sustain.
Jadi kalau kita melihat proses di sini dari klien kita belum tahu menjadi tahu atau secara knowledge-nya, kemudian attitude-nya kita sentuh sampai kemudian mereka praktis melaksanakan, mampu melaksanakan upaya promosi kesehatan tadi. Di sini kunci kita, contekan kita. Jadi ini menjadi pedoman kita kalau berencana untuk memberikan pendidikan kesehatan ke masyarakat. Jadi jangan asal, mau penkes tentang apa ya? Udahlah saya ngasih tahu informasi tentang COVID. Nah, padahal kita belum melakukan pengkajian. Kita kaji dulu, masyarakat sudah dalam level apa nih? Mereka sudah tahu belum? Knowledge-nya sudah mencukupi belum? Attitude-nya sudah mencapai ke sana belum? Mereka sudah ada kemauan untuk meningkatkan upaya diri dalam proteksi diri tadi atau belum? Gitu ya. Nah, kalau sasaran ini belum tahu, ya, sasaran belum tahu, maka informasi yang bisa kita berikan dalam kegiatan pendidikan kesehatan adalah kita beritahukan ke masyarakat, ke klien kita bahwa suatu masalah kesehatan merupakan masalah bagi yang bersangkutan, pasien tersebut yang menderita, dan juga bagi masyarakatnya di sekitarnya. Kemudian yang kedua, pengetahuan umum tentang masalah kesehatan tersebut, misalnya COVID-19 ya yang sekarang isunya. Jadi bagaimana kita memahamkan bahwa apabila ada masalah pada salah satu, misalnya yang mereka OTG tidak nampak kelihatan, tapi ternyata dia adalah OTG, maka akan menjadi masalah bagi semua orang yang berkaitan, yang kontak erat dengan orang tersebut. Nah, kemudian kita kasih pengetahuan umum terkait dengan COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Gejala, tanda gejala, kemudian penyebabnya apa, dan lain sebagainya itu diberitahukan di sini. Kalau memang tingkat pengetahuan klien kita belum memadai. Nah, kalau klien kita sudah tahu bagaimana, maka informasi yang bisa kita berikan adalah mengenai bahaya dari masalah kesehatan tersebut. Ini kalau tidak dicegah, kalau proteksi kita kurang, maka bahaya-bahayanya kita berikan informasi kepada klien kita. Beritahukan juga bahwa masalah kesehatan yang bersangkutan tersebut dapat dicegah dan diatasi. Setelah kita takut-takutin nih, kita kasih solusinya. Sebenarnya masih bisa dicegah kalau mau mengikuti anjuran. Nah, kalau sudah muncul kemauan nih untuk bisa melakukan upaya promosi kesehatan, maka kita berikan informasi bagaimana caranya. Mereka sudah tahu nih, ternyata saya harus melakukan. Kemudian mereka sudah sadar, saya harus melakukan. Maka selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan membuat mereka mampu melakukan upaya promosi kesehatan tersebut secara lebih detail. Tapi dalam hal ini perlu saya tambahkan, kita membutuhkan dukungan sarana sehingga mereka benar-benar mampu melaksanakan sarana ini. Misalnya kalau kita mau ngasih edukasi menggunakan masker yang tepat ke anak jalanan, ke orang-orang gelandangan, nah mereka cukup nggak? Mungkin nggak mereka punya masker, misal ya, ini misal saja, simpelnya semacam itu. Ini contoh saja upaya-upaya promosi kesehatan dulu waktu saya terlibat di kegiatan Pencerah Nusantara di Mentawai, Sumatera Barat ya, Kepulauan Mentawai. Nah, ini kita melakukan secara masif melakukan promosi kesehatan ke masyarakat. Tidak dalam satu kali kedatangan, tapi harus berkelanjutan dan terencana, gitu ya. Oke, ini strategi ya. Strategi yang ketiga yaitu social support. Nah, social support ini sebenarnya ada dua apa ya namanya? Dua kriteria atau dua jenis lah ya. Jadi ada self-help group namanya atau kelompok swabantu, ada support group. Saya kasih contoh yang gampangnya ya. Sekelompok OTG misalnya, kita kaitkan dengan isu COVID-19. OTG di Wisma Atlet, mereka dikelompokkan jadi satu, tentunya dengan protokol kesehatan ya. Mereka dijadikan sebagai satu kelompok yang memiliki sama nasib, sama-sama diisolasi, di karantina, jauh dari keluarga, sama-sama konfirm positif COVID-19. Maka mereka menjadi self-help group, bagaimana mereka melewati proses demi proses, menumbuhkan rasa saling percaya dan saling mendukung. Nah, kemudian ada social support, kalau tadi self-help group, ini support group. Nah, jadi bagaimana ada lingkungan lain yang mendukung bagaimana meningkatkan kesehatan yang menderita. Jadi misalnya masyarakat, levelnya RT misalnya, kader-kader dilibatkan, masyarakat yang sehat dilibatkan untuk bisa
meningkatkan kampanye proteksi diri dari penularan COVID-19 gitu ya. Semoga tergambar. Nih yang saya bilang pendekatannya individu, kelompok, dan publik. Kalau individu dari tokoh-tokoh masyarakat, kalau kelompok tadi kelompok swabantu dan lain sebagainya. Kalau publik bagaimana kita mengkampanyekan secara publik. Nah, kemudian strategi yang terakhir yaitu kemitraan atau partnership. Nah, bagaimana kita bisa bekerja sama baik lintas program maupun lintas sektor. Kalau lintas program misalnya kalau di puskesmas, misal kita kaitannya dengan pasien-pasien DM di masyarakat, kita bekerja sama dengan program gizi di puskesmas misalnya. Kemudian di masyarakatnya kita bekerja sama dengan kelurahan, barangkali mereka ada program terkait bantuan untuk misalnya gizi balita kurang gizi. Ternyata kelurahan punya program untuk memberikan bantuan makanan tambahan untuk anak-anak. Nah, itu kita bisa bekerja sama atau bermitra dengan mereka. Ya, semacam network saja. Ini kaitannya dengan konsep perubahan perilaku saja sih ya. Jadi bagaimana kita kalau akan bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat, maka ini beberapa strategi yang harus kita tanamkan. Kita butuh untuk membuat masyarakat aware dulu terhadap kesehatan mereka. Kalau masyarakat saja belum aware bahwa mereka butuh untuk memproteksi diri, kita mau kasih pengetahuan dari A sampai Z itu percuma. Jadi mereka aware dulu bahwa mereka butuh informasi tersebut, sehingga nanti menjalani proses tadi, tahu, mau, dan sampai ke mampu gitu ya. Evaluasi diri, mempromosi self-efficacy. Apa self-efficacy itu? Keyakinan diri bahwa mereka mampu untuk mengupayakan promosi kesehatan ya, kontrol lingkungan, mengatasi kendala-kendala dalam perubahan untuk menuju perilaku hidup sehat. Nah, ini yang kaitannya dengan penggunaan media. Jadi dalam promosi kesehatan, salah satu sarana yang harus mendukung upaya promosi kesehatan adalah media yang kita gunakan. Beberapa poin berikut kaitannya dengan promosi kesehatan, media untuk digunakan dalam upaya promosi kesehatan. Ini sedikit saja sih saya flashback saja, sedikit intermezzo saja, bahwa penggunaan media massa itu ada dua jenis manfaat. Kalau yang kotak pertama ini, main purpose-nya itu apa? Menghibur, entertain, dan menginformasikan. Kalau kita nonton berita, nonton drama, nonton kuis, itu kan kita sekedar menghibur diri atau mendapatkan informasi, gosip-gosip gitu ya. Nah, selanjutnya kalau yang kotak berikutnya, iklan jargon itu lebih tujuannya pada influence people. Jadi bagaimana kita mempengaruhi seseorang. Nah, di sini prinsip penggunaan media yang kita gunakan dalam upaya promosi kesehatan lebih kepada prinsip ini. Bagaimana kita influence people, bagaimana kita mempengaruhi sasaran kita, mempengaruhi klien kita dengan media yang kita buat. Nah, ini juga yang berkaitan dengan penugasan yang saya berikan ke mahasiswa, bagaimana membuat media promkes yang efektif. Kenapa? Misalnya mungkin yang banyak dibuat oleh mahasiswa kadang latah menggunakan leaflet semua ya, dibanding kalau sekarang sebenarnya kalau dengan era revolusi industri ini yang serba digital, serba elektronik, harusnya kita bisa mencari inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap media yang kita buat. Misalnya kalau media massa bisa lewat TikTok, lewat Instagram. Nah, saya rasa mahasiswa sudah terpapar dengan platform semacam itu ya. Sehingga ketika membuat media tidak melulu hanya leaflet atau poster saja, bisa menggunakan video singkat atau video edukasi. Nah, itu kan bisa menjadi alternatif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak selalu menggunakan leaflet, misalnya leaflet selembar kertas nanti dikasih ke masyarakat ujung-ujungnya jadi bungkus kacang. Nah, itu kan sayang. Jadi bagaimana kita memilih jenis media dan konten media yang efektif dan efisien untuk masyarakat. Untuk kita memang punya tujuan tertentu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Gitu ya. Ini beberapa media yang digunakan dalam health promotion, promosi kesehatan. Beberapa contoh saja sih. Kaitannya dengan penugasan yang saya berikan juga ya.
Jadi bagaimana kita ketika memilih suatu media tertentu, jenis media tertentu, kita harus yakin, oh ternyata dengan media video lebih efektif untuk meningkatkan pengetahuan klien kita. Misalnya dengan TV dan radio, mungkin eh, klien yang mengkonsumsi informasi dari kita lebih luas barangkali dibandingkan kalau kita hanya menggunakan poster yang ditempel di jalanan misalnya, maka hanya orang yang lewat di jalan tersebut yang bisa membaca informasi yang kita berikan, gitu ya. Ini hanya contoh saja, saya rasa tidak banyak. Nah, ini juga terkait dengan menariknya media yang kita buat. Poster nggak sekedar poster, tapi bagaimana orang yang lewat tuh udah langsung eye catching, merasa ih menarik nih, langsung dibaca. Nah, itu juga menjadi pertimbangan dalam membuat media ya. Beberapa contoh saja. Ya, biasanya saya tidak akan banyak mengulas ini ya, karena media ini yang di sini mungkin yang perlu kita pahami bahwa media ini memang berperan, khususnya kalau kita kaitkan dengan upaya promosi kesehatan. Nah, di sini bagaimana peran media ini sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang isu tertentu, misalnya penyakit tertentu, upaya-upaya prevensi dalam isu masalah kesehatan tertentu di masyarakat, gitu ya. Termasuk mendorong partisipasi dalam upaya pencegahan tadi dan kontribusi dalam membentuk lingkungan sosial yang memang meningkatkan perilaku sehat, ya. Saya rasa ini berkaitan dengan tadi peran media ada dua, hanya sekedar menghibur atau mempengaruhi. Nah, di sini dua peran media, kampanye media yang kita perlu highlight di sini ya. Bagaimana bahwa media itu bisa jadi hanya memberikan informasi dan dukungan, tapi juga bisa jadi mengatur agenda publik kaitannya dengan upaya promosi kesehatan ya. Mempengaruhi pola pikir masyarakat misalnya, sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan tertentu. Oke, nih ya, karena promosi kesehatan tidak akan bisa berjalan mencapai tujuan kalau kita bekerja sendiri, apalagi kalau kita sudah bekerja di tatanan masyarakat, maka kita perlu bekerja bersama masyarakat. Kita juga perlu tim, karena kalau dikerjakan sendiri juga sebenarnya akan menyita energi bagi yang turun ke masyarakat sendirian. Makanya kalau pemerintah menyelenggarakan atau merencanakan upaya-upaya kesehatan, itu pasti harusnya sudah mempertimbangkan perlunya tim yang bekerja sama, gitu ya. Kemudian merencanakan perubahan yang sustain, berkelanjutan, ya. Oke. Ini intermezzo saja beberapa quote yang saya rasa perlu kita menjadi perhatian kita. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti akan ada program-program promosi kesehatan yang berkaitan dengan promosi kesehatan. Terima kasih.